Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang selama ini banyak saudara-saudara kita yang salah. Salah di dalam berniat dan salah di dalam mengartikan. Jadi sedekah itu dapat menghindarkan musibah. Insya Allah sudah betul. Betul. Ya. Insya Allah itu sudah betul. Jadi itu harus hati-hati. Sedekah itu dapat menghindarkan musibah, menolak musibah masih betul. Cuma sedekah bagaimana yang bisa menghindarkan musibah, itu kuncinya. Ustadz sering bilang kan kalau sedekah itu lillahi ta'ala. Kalau di hatinya bersedekah untuk supaya nggak kena musibah, itu jadi gimana? Kalau tadi tekstualnya seperti itu, sedekah dapat menghindarkan musibah, namanya. Itu tekstual aja, jadi pengertian dulu. Tapi kalau yang sedekah yang seperti itu, bagaimana caranya? Baru niatkan lillahi ta'ala. Nah, kalau niatnya bersedekah itu lillahi ta'ala, nanti yang ngurusin urusan sedekahnya yang lillahi ta'ala ini para malaikat. Allah beserta malaikat. Dilihat, kalau dia sedekahnya itu hanya 1.000, 5.000, 1.000, 5.000, tapi konsisten dia 5.000, tapi tiap hari. 1.000 tiap hari. Nah, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah konsisten atau istiqomah. Setiap saatnya dia sedekah ikhlas. Dan dilihat dia bersedekah, umpamanya gajinya dia itu nggak besar, umpamanya dia sedekah itu setiap hari 1.000 aja. Kalau umpamanya sebulan kan 30.000. Tapi itu istiqomah, dia kerjakan karena Allah. Gajinya dia nggak besar, gajinya dia itu namanya 3 juta, tetapi dia istiqomah. 1.000 satu bulan dia 30.000 dia keluarin untuk sedekah, tapi istiqomah. Nah, di titik dia itu bersedekahnya lillahi ta'ala, disitulah Allah mulai mengatur sedekahnya orang tersebut. Nah, namanya manusia kan punya salah, punya dosa. Kalaupun umpamanya dia ada kelalaian normal, ada kekakuan, ada kekerasan, di mana sebenarnya dia dengan kesalahan itu mau mendapatkan serempetan, tabrakan, seperti itu. Nah, di titik ini Allah mulai melihat sedekahnya dia ini, dilihat dia istiqomah, dia seperti ini. Nah, ini bisa yang menurut catatan Allah Ta'ala yang mau terkena musibah itu malah digeser, nggak jadi. Terhindar dari musibah. Nah, inilah yang dikatakan secara tekstual itu sedekah bisa dapat menghindarkan musibah, dapat menghilangkan musibah. Itu salah satunya di titik ini. Tapi kita nggak tahu musibah itu akan terjadi atau enggak, itu semua manusia pasti akan mengalami. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia, siapapun, dia akan mengalami. Karena manusia nggak akan sempurna. Umpamanya kita pun mau belajar menjadi orang baik, bertutur kata baik. Musibahnya besok apa? Ditonjok orang karena mulut kita jelek. Bahasanya jelek. Kata-katanya jelek. Itu bisa aja. Musibah kita ditonjok orang. Kan gitu. Tapi dengan kita itu mamanya bersedekah, bisa aja besok mau ditonjok orang nggak jadi. Jadi dipukul orang itu luput terus. Nah, itu salah satunya. Atau dia dapat dimaki orang tapi nggak ditonjok. Nah, sebenarnya orang muslim yang taat kepada Allah Ta'ala harus berpikir, saya dimaki-maki orang, oh berarti dari omongan saya tidak baik. Cuma kalau memang dilihat, oh memang, alhamdulillah kali dari sedekah saya, inilah saya tidak dipukul oleh orang. Boleh kita mengira seperti itu Pak Ustadz ya? Boleh. Kalau seseorang itu melihat sebenarnya ujian atau sesuatu yang ada di sekitar kita itu petunjuk bagi kita. Sebenarnya itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu
hanya variasi mata untuk kita lihat. Enggak. Itu petunjuk bagi kita. Contoh umpamanya, saya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala besar, tapi saya hobinya belanja aja. Ini dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala yang hobi belanja itu. Apa? Boros itu namanya. Nah, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kan begitu. Nah, suatu ketika ada orang yang meminta, kemudian dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala, kasih. Kan seperti itu. Kalau mamanya kita sering seperti itu, ini petunjuk itu kita gunakan untuk menjadi cara Allah menyapa kita itu ya seperti itu. Cara Allah menyapa. Makanya kalau yang tadi berhubungan dengan sedekah itu adalah kita harus dengan lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala. Ya. Jangan niatkan umpamanya kamu sakit, kemudian kamu bersedekah agar sakit kamu sembuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya, itu nggak cocok. Itu namanya menyogok Allah untuk menyembuhkan penyakitnya dengan sedekah. Padahal Allah sudah mengajarkan di dalam Quran, sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalau melakukan sesuatu niatkan lillahi ta'ala. Oh, banyak Ustadznya. Makanya banyak saudara-saudara kita itu nggak paham. Iya, benar. Sehingga nanti kalau kamu atau Haji C bersedekah ingin sembuh, itu sedekahnya hanya dilihat di dunia. Jadi nilai sedekahnya bukan lillahi ta'ala, berarti besok pahala akhiratnya tidak ada. Tidak menjadi amal soleh. Tidak akan menjadi Berarti sakitnya disembuhkan. belum tentu juga. Nah, Karena sakit itu kan sebenarnya kalau lihat dari sakit beda dengan musibah. Iya. Kalau musibah itu kan banyak. Kalau sakit itu kan satu dari musibah. Satu, istilahnya apa namanya? Serpihan dari musibah, bagian dari musibah sebenarnya. Kalau sakit itu kan yang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala ketemu adalah itu dari akhlak manusia, perilaku manusia, dari sisi marahnya, dari sisi ngeyelnya, dari sisi kaku hatinya, dari sisi merasa pandai, dari sisi tidak mau mendengar nasihat. Itu semua kan akhlak sebenarnya. Dan itu sudah banyak dari pasien yang alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Sama seperti dokter, obat kanker itu kemo umpamanya. Nah, itu sudah melalui uji coba. Kalau orang kanker di kemo itu di titik setelah di kemo, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh dalam waktu tertentu. Itu sama seperti itu. Jadi kalau istilahnya sakit, ya tobatlah kepada Allah Ta'ala. Sakitnya di mana? Umpamanya kanker hati, sirosis, berarti orangnya ini keras, kaku, emosional, dendam, sulit diberi masukan dan sebagainya. Nah, sirosis ini kalau memang sembuh ya tobat kepada Allah Ta'ala di titik-titik itu. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan. Dan ini beda, ini dosa hubungannya. Kalau tadi sedekah menghindarkan musibah, itu bisa. Jadi musibah yang mau menimpa dalam bentuk apapun, nggak cuma sakit aja, banyak sebenarnya. Tapi dengan sedekah yang lillahi ta'ala.